Baik Kak, sambil menunggu rekan-rekan yang belum hadir, kakak-kakak yang lain yang belum hadir, kita mulai saja ya Kak. Pelan-pelan nanti sambil mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang lain segera menyusul. Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam Zoom meeting kegiatan desiminasi PKG PJOK gelombang kedua ini. Iya lah, sebagi lah ya. Yo,
kita pada sore hari ini yaitu membahas tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini yang akan kita bahas yaitu ini, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Sebelumnya untuk mengingatkan kembali kepada kakak-kakak, ada kesepakatan bersama yang kemarin sudah kita sepakati, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, seutuhnya hadir, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Dan terakhir, seandainya ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi seandainya kakak nanti terlempar atau keluar, silahkan berusaha kembali untuk bergabung ke Zoom ini, Kak. Baik, kakak-kakak, tujuan kita hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan di akhir nanti, capaian akhir pelatihan diharapkan guru, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK di tempat kakak-kakak mengajar sehari-hari. Selanjutnya tujuan capaian pembelajaran khusus modul. Setelah melesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengelola, memastikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi Bapak, kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya, atau mungkin kakak-kakak udah ada buka modul di LMS. Terus selanjutnya kedua, nanti kita akan menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agenda kita hari ini yaitu review, framework, dan modul tulisan refleksi. Kemudian selanjutnya nanti kakak-kakak diminta untuk menulis refleksi dalam 3 babak. Nanti ada slide-nya yang disediakan. Jadi agenda kita 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan 10 menit review framework, model tulisan refleksi framework Burton, dan nanti refleksi framework Gibbs juga. Selanjutnya nanti ada waktu 20 menit, kakak-kakak akan diminta menulis berkaitan kecenderungan nilai-nilai orientasi kita sebagai guru PJOK, dan juga nanti kakak-kakak akan diminta menulis refleksi terhadap perasaan evaluasi analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan terakhir nanti agendanya yaitu juga kakak akan menulis kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari refleksi yang sudah dituliskan tadi. Jadi kegiatan kita hari ini ada kakak-kakak nanti akan membuat dibagi 3 babak untuk menuliskan refleksi. Baik kakak-kakak, kita masuk ini review framework dan model tulisan
refleksi. Jadi kakak semuanya, kita masuk ke review framework dan model tulisan refleksi. Jadi dari kakak mungkin ada yang pernah tahu framework atau model tulisan refleksi itu kak? Atau pernah membuatnya? Ada kak? Oke kak Muslim, silahkan kak Muslim. Ada yang ingin ditanyakan kak Muslim? Gimana kak? Dihidupkan dulu kak mic-nya kak, mikrofonnya supaya terdengar. Gimana kak Muslim? Ada yang ingin disampaikan? Mungkin? Tidak ada? Tidak jadi kak? Oke kak, kalau tidak jadi kita lanjut. Review framework dan model tulisan framework. Jadi review framework itu kak sebuah alat yang kita gunakan untuk mengevaluasi atau juga bisa kita gunakan untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu, baik itu dari untuk konteks pendidikan ataupun profesional lainnya, yang tujuannya untuk membantu kita memahami apa-apa yang telah kita pelajari dari pengalaman yang sudah lalu dan kita dapat merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Jadi untuk review framework itu kak ada 3 komponen utamanya, yaitu deskripsi, menggambarkan pengalaman ataupun kejadian yang terjadi. Jadi kita menggambarkan pengalaman-pengalaman kita, menuliskan pengalaman-pengalaman kita yang sudah terjadi. Yang kedua, komponen utamanya yang kedua, yaitu kita menganalisis, menggali pelajaran ataupun wawasan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Selanjutnya dari 3 komponen selanjutnya yaitu yang ketiga tindakan. Jadi kita melakukan tindakan, merencanakan langkah-langkah konkret untuk kedepannya sehingga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu untuk framework dan untuk model tulisan refleksi itu yaitu kita menuliskan kerangka kerja yang membantu kita untuk melakukan refleksi sehingga atau kita melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman kita yang lalu, baik dalam konteks pendidikan ataupun yang lainnya, sehingga dapat membantu
kita untuk menganalisis pengalaman kita dan sebagai pembelajaran ke depannya. Untuk review framework dan model tulisan refleksi. Selanjutnya kita di sini akan belajar tentang framework. Dua tokoh terkenal yang akan kita pelajari frameworknya yaitu dari Borton dan Gibbs. Yang pertama yaitu kita belajar framework Borton. Jadi untuk framework Borton ini memiliki 3 kunci, yaitu apa, terus apa, sekarang apa. Untuk framework Borton. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang model framework Borton ini. Jadi tadi framework Borton itu salah satu pendekatan refleksi yang terkenal yang sering diringkas dalam 3 pernyataan kunci, yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi untuk yang pertama kita lihat yang apa itu menjelaskan apa yang terjadi, deskripsinya yaitu untuk memberikan gambaran rinci tentang pengalaman-pengalaman yang akan direfleksikan. Jadi kita menuliskan gambaran rinci pengalaman-pengalaman yang akan kita refleksikan. Di sini di apa ini juga kita dapat menjelaskan konteks siapa yang terlibat dan apa yang terjadi, itu bisa kita tuliskan di deskripsi apa pada model Borton. Selanjutnya analisis SWOT yang kedua. Untuk di SWOT ini atau terus apa, itu kita merefleksikan tentang makna pengalaman apa yang telah dipelajari. Bagaimana pengalaman ini bisa merubah pandangan atau sikap kita. Ataupun kita gunakan teknik analisis dari review framework untuk menggali lebih dalam, mungkin dengan mencatat emosi ataupun reaksi yang muncul selama pengalaman. Dan yang terakhir, yang ketiga dari Borton, yaitu tindakan atau NOAC. Itu terakhir kita menuliskan langkah-langkah konkret yang akan diambil berdasarkan refleksi ini. Jadi kita menuliskan tujuan baru atau perubahan perilaku yang diimplementasikan di masa yang akan datang. Contohnya misal
kita akan menuliskan refleksi tentang menghadapi tantangan saat bermain sepak bola di kelas. Itu di deskripsi apa kita bisa menuliskan, oh selama sesi PJOK yang minggu lalu saya dibagi menjadi 2 tim untuk bermain sepak bola. Saya merasa kesulitan saat bermain karena tidak terbiasa dengan teknik ini. Sehingga dribbling, passing saya itu banyak yang lari-lari. Dan akhirnya tim saya kalah 2-0. Untuk dianalisis SWOT-nya, yang selanjutnya itu kita bisa menuliskan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu kita menyadari bahwa kita sadari bahwa kekurangan yang latihan itu membuat saya jadi tidak percaya diri, kurang mampu bekerja sama dengan tim, sehingga saya merasa frustasi karena tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik saya yang berdampak pada semangat tim. Dan yang terakhir, tindakan yang saya tuliskan yaitu di masa depan selanjutnya saya akan mengikuti latihan sepak bola di luar jam sekolah, bisa jadi itu ekstrakurikuler ataupun mengikuti latihan di klub di luar sekolah. Jadi ringkasannya, melalui refleksi itu saya dapat memahami kelemahan dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kemampuan saya dalam sepak bola. Selanjutnya kita akan masuk ke model yang berikutnya, yaitu model Gibbs. Jadi untuk model framework Gibbs itu diambil dari seorang tokoh yang bernama Graham Gibbs, tokoh pendidikan terkenal yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing. Jadi di mana beliau ini mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Jadi untuk framework Gibbs itu, Gibbs mengatakan di bukunya itu, seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Dan pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahapan, mulai dari deskripsi, feeling atau perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Untuk dari Gibbs, yang pertama ada 6 tahapan tadi. Yang pertama yaitu deskripsi. Jadi di siklus ini dimulai dengan Gibbs itu percaya bahwa belajar itu harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan tahapan dari Burton tadi. Jadi kita itu belajar dari pengalaman. Gibbs juga menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan dalam tahapan deskripsi ini. Yang kedua, yaitu perasaan. Pada tahap kedua, itu mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya.
Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Untuk tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Terus yang keempat yaitu kita melakukan analisis. Pada tahapan ini kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, tahap kelima yaitu kesimpulan. Jadi disimpulkan di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahapan so what dari atau sekarang apa dari Borton tadi. Dan yang keenam yaitu rencana tindak lanjut. Tahapan keenam dan terakhir setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama pada tahapan ini. Proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Itu untuk dari Gibbs. Jadi ada 6 tahapan yang dituliskan oleh Gibbs. Selanjutnya setelah babak Borton, ini selanjutnya kakak-kakak itu diminta untuk menulis. Jadi ini tadi 6 tahapan dari Gibbs. Deskripsi, evaluasi, konklusi, dan lainnya tadi. Jadi di sini kakak-kakak selanjutnya, nih, mari kita bacakan kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksinya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan refleks framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba perbaiki tulisan dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Jadi di sini kakak-kakak sekalian diminta untuk menulis tentang refleksi yang terbagi dalam 3 babak berbeda. Nanti ada slide-nya yang saya kirimkan. Kemudian penulisan analisis menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Jadi nanti kakak-kakak membaca refleksi dari rekan-rekan kakak yang ada di bawah, kemudian memberikan umpan balik. Terus di sini juga diharapkan kakak-kakak bersikap terbuka dengan masukan dari kakak-kakak yang lain. Di babak pertama ini, kakak-kakak diminta memasukkan
slide yang sudah tersedia. Kemudian kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang terkait dengan nilai orientasi kakak sebagai guru PJOK. Nah, kakak untuk menuliskan tersebut bisa menggunakan tiga pertanyaan pemantik ini, Kak. Pertama, apa kecenderungan nilai orientasi? Terus, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Sebentar, saya kirimkan dulu. Saya di kolom chat itu sudah saya kirim untuk link yang bisa kakak isi, Kak. Nah, jadi di babak pertama ini kakak silahkan lihat, buka di kolom chatnya, Kak. Itu ada link Google Drive untuk presentasi. Untuk kakak bisa menuliskan kegiatan ini, Kak. Ada slide-slide-nya di situ. Silakan kakak-kakak menuliskannya di slide tersebut. Selama waktu 4 menit. Bisa dibuka, Kak? Apakah bisa dibuka, kakak-kakak? Aku minta akses masuk ya, Kak.
Mungkin ada kakak-kakak yang tahu Kak gimana caranya Kak biar saya bisa kakak-kakak ngetik situ Kak. Kak Dedi mungkin tahu caranya Kak. Kak Iswan. Ini di Google Drive saya Kak. Gimana tuh Kak Iswan caranya biar bisa diisi Kak? Iswan mau belajar. Itu punya Ibu Siti Aisyah katanya bisa. Gimana Kak? Itu katanya punya Bu Siti Aisyah bisa. Kak Siti Aisyah bisa Kak? Bisa, Pak. Untuk kakak-kakak yang lain belum bisa Kak? Mungkin bisa sharing Kak Siti gimana caranya ke rekan-rekan yang lain.
dulu Kak Siti mic-nya biar terdengar sama teman-teman yang lain. Kalau saya tadi saya buka klik langsung klik VPS, Pak. Bukanya di VPS saja langsung. Kalau enggak gini aja lah Kak. Kakak silahkan ketik di kolom chat saja. Saya kasih waktu 4 menit Kak. Di kolom chat saja Kak. Silakan Kak. Silakan Kak di kolom chat aja sambil saya menanyakan nih Kak sama teman. Atau ada yang ngerti caranya. Bos sains priwa muslim. Tak donga bang, so bang.
Kak Halimah, tolong di apa lagi pertanyaannya Kak Halimah? Diperjelas tolong lagi Kak Halimah pertanyaannya Kak Halimah. Bantu Kak Halimah, kami baru gabung Kak Halimah. Jar, dapat dah Jar. Dapat kirim Jar. Udah Kak Muslim. Pak Reza. Kalau udah dapat kirim Pak Reza. Gimana caranya? Pak Dedi ya, Pak Dedi senyum ya. Itu yang handal tuh Pak Jeprian Dika. Banyak apa Bang dulu? Banyak foto Olim. Kak, coba buka yang link kedua nih yang saya kirim barusan Kak. Bisa tidak diedit ya? Laptopnya tak bisa, ada keluar suara. Bisa Kak, jadi coba yang link baru saya kirim nih Kak. Facebook. Nah, bisa tuh Kak, yang kedua nih Kak. Kak, ini udah mulai ngetik. Harus download Google Slide dulu Kak. Google Slide harus di download dulu. Tanda pena di ujung itu kan ada itu. Setelah buka yang link kakak kirim kan ada tanda pena di ujung sebelah kanan atas. Udah bisa tuh Kak. Kak Khairul udah ada tuh ngetik Kak. Masuk punya saya, Pak. Masuk Kak. Masuk. Khairul. Kak, punya Kak Dedi. Sebentar Kak. Sini. Berarti bisa jaringan juga itu, Pak. Bukannya nggak bisa diklik.
Linknya bisa dikirim lagi. Tadi saya terlempar keluar dari grup ini. Ya, Kak, sekarang yang bagian satu dulu aja Kak yang diketik ya Kak, yang diisi. Yang bab pertama, selanjutnya baru babak kedua.
Oke, kakak mungkin bisa memberikan umpan balik. Ya, Abang. Ya, sudah dituliskan oleh kakak-kakak semua. Honda aku. 2 boleh 9 enggak? Setelah menulis, kakak-kakak diminta untuk menjadi referensi baca tulisan refleksi 2 orang yang ada di bawahnya, Kak. Selanjutnya yang Bapak Ketua, kakak juga habis silahkan langsung saja, Kak, menulis pertanyaan pemantiknya ini, Kak. Isi di yang saya kirim.
Bisa lanjut ke yang keduanya Kak Jepri. Ini yang kedua kakak-kakak silakan diisi pertanyaannya ini. Ada pertanyaan.
Ini untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, kakak. Babak ketiga. Pertanyaan pemantik. Kak Iswan, Fajar gimana nih? Belum ada nih kayaknya. Gimana Kak? Belum ada mengisi nih Kak Iswan sepertinya. Belum bisa diketik Kak. Belum bisa Kak. HP-nya yang berat. Soalnya kali HP kan. Link yang terakhir saya kirim juga nggak bisa Kak. Gimana Kak? Di link yang terakhir saya kirim, Yang terakhir. Bentar kayaknya baru bisa. coba di link yang terakhir Kak. Ini untuk pertanyaan pemantik keduanya Kak.
langsung aja Kak ke babak ketiga. Kalau sudah di yang babak kedua sudah, setelah itu ke babak ketiga, tanya ke nanti yang ketiga. Kak Iswan baru nama aja nih Kak.
Baiklah kakak kita coba membacakan punya kakak yang sudah ini ya dulu ya kak. Ini ada kak Hairul Reza Agams. Ini di yang pertama biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam pengembangan kurikulum di mana fokus utamanya adalah mengajar murid untuk menguasai materi, membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Ya, mantap kak. Ini ada kak Jeffrey Andika. Di babak pertama, Kak Jeffrey menuliskan kecenderungan orientasi adalah berpusat pada murid. Yang membuat saya menuliskan itu adalah murid merupakan objek utama untuk yang harus diperhatikan. Yang menjadi bukti pengalaman saya adalah siswa di kelas saya sangat aktif saat belajar PJOK. Di babak kedua, Kak Jeffrey menuliskan keyakinan dalam mempengaruhi pola pikir berperan dalam menentukan nilai orientasi yang berpusat pada siswa. Hal-hal yang baik yang sudah terjadi adalah banyak siswa yang berperan aktif dalam kegiatan. Namun jika ada satu siswa yang kurang semangat, maka bisa menjadikan kelas juga hilang semangatnya. Guru dapat merasakan dari ceria atau tidaknya anak saat berolahraga. Dengan terus belajar tentang karakteristik siswa, saya yakin bisa menjadi guru yang baik. Ya, mantap Kak Jeffrey. Di babak ketiga, Kak Jeffrey juga menuliskan yang bisa disimpulkan adalah pengalaman mengajar bisa membuat kegiatan pembelajaran selanjutnya jadi lebih baik. Guru PJOK yang baik adalah yang bisa mengerti dan memposisikan diri sebagai guru sekaligus orang tua yang baik di sekolah, maupun mendengarkan dan menganalisis semua tindakan yang dilakukan dengan materi PJOK. Untuk perbaikan diri saya sendiri, saya akan selalu mendengarkan masukan dari teman, mencari sumber-sumber belajar terbaru, dan jangan sampai terlihat gaptek di depan siswa. Ini Kak Dedi juga sudah menuliskan kecenderungan orientasi nilai aktual realisasi diri dan learning proses. Yang kedua, karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan membuat lingkungan yang menarik. Yang ketiga, kebetulan saya dibentuk dalam proses yang serba kekurangan di tempat tugas, jadi akhirnya terbentuk bagaimana supaya menarik siswa bisa mandiri. Di babak kedua, Kak Dedi Irawan menuliskan mempercayai bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha pembelajaran. Ini mendorong siswa untuk tidak takut gagal dan terus berusaha. Ini ada Kak, ya mantap tadi Kak Dedi. Ini ada Kak Muslim selanjutnya menuliskan kecenderungan orientasi diri dan learning proses. Yang kedua, Kak Muslim, keyakinan dalam mempengaruhi pola pikir berperan dalam menentukan nilai orientasi yang berpusat pada siswa. Bersama nih dengan Kak Jeffrey ya kalau tidak salah. Kakak, tadi kita sudah menuliskan 3 refleksi yang di dalam 3 babak, dengan bantuan pertanyaan pemantik yang sudah tersedia.
Tadi kita juga sudah membacakan tulisan-tulisan refleksi dari kakak-kakak yang sudah kakak buat tadi di slide tadi. Terus selanjutnya ini bagian kita bisa melihat bagaimana perbedaan, ada beberapa perbedaan dari tulisan dari kakak-kakak. Ini Bu, kita masuk ke bagian penutup aja langsung Bu. Kakak-kakak semua. Ini ada 3 pertanyaan di bagian penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Mungkin ini bisa kakak-kakak tulis di kolom chat aja, Kak. Oke, kakak-kakak. Masih ada yang menulis, Kak? Tidak? Kita sudah sampai akhir pembelajaran ini, Kak. Di akhir sesi kita hari ini, nanti kakak-kakak bisa mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Atau kakak-kakak juga sudah menghasilkan tadi 3 tulisan refleksi. Nanti mungkin di LMS-nya mungkin kakak-kakak juga diminta untuk mengupload kembali itu, Kak. 3 tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak tulis. Nah, karena sudah habis waktu kita, slide-nya juga sudah habis ini PowerPoint-nya. Jadi terima kasih. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama kakak-kakak, mungkin kalau selama Zoom ini ada beberapa item cara Zoom yang belum saya pahami, karena juga saya masih belajar nih, Kak. Karena kemarin nih saya sebetulnya kan parkir, cuman karena ada fasil yang mundurkan diri, jadi saya dipanggil oleh pihak BGP. Jadi saya belum paham sekali itu cara penggunaan Zoom untuk draft tadi gimana. Jadi saya mungkin sambil belajar ini, Kak. Jadi kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Oke, Kak Jeffrey, ada yang ingin disampaikan? Ya, lebih bagus gitu, Bang. Kita jadi sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Iya, Kak.
Nggak foto kegiatan, screenshot biasanya. Iya Kak, sebentar lagi Kak. Tadi pun Kak Maya ada tanya juga, bertanya, saya juga bingung juga Kak menjawabnya Kak. Bukan saya tidak mau menjawab, cuman saya bingung juga gimana mau menjawabnya karena saya pun masih awam di seperti itu gitu Kak. Jadi mungkin selanjutnya saya akan belajar nanti dengan teman-teman yang mungkin sudah paham. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk pada kegiatan kita hari ini, ada yang ingin kakak-kakak sampaikan atau ada kata-kata penutup dari kakak mungkin? Ada review-review yang ingin kakak sampaikan? Tidak ada kak? Kalau tidak ada, kita sesi foto bersama nanti ya kak. Untuk buka kameranya, kita lakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 27 kalau tidak salah kak. Nanti kita jumpa lagi Zoom berikutnya. Nanti saya kirim lagi link Zoom-nya. Oke kakak-kakak, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azwar Harun gimana kok?